Oke, jadi gue tahu di sini banyak banget dari kalian ya, yang nonton video gue itu mungkin untuk mau cari gimana caranya gue bisa jadi orang yang kaya, ya kan? Banyak yang nonton video gue untuk cari rahasianya apa sih untuk menjadi kaya? Atau step-step apa yang perlu mereka lakukan untuk mencapai kekayaan? Banyak juga di sini masih anak-anak muda ya yang berharap mau dapetin duit lebih ya, mau harap bisa bantu keluarganya, mau harap bisa bantu orang tuanya seperti gua dulu, mau harap bisa bantu adik-adiknya atau kakaknya. Dan gua ngerti semua itu. Dan kali ini gue lebih pengen share ke anak-anak yang terutama lebih muda. Gua tahu yang nonton video gue tuh ada yang umur 30, ada yang 40, 50. Tapi kali ini gue pengen ngomong ke adik-adik yang masih lebih muda, mungkin masih 15, 16, 17, saya bahkan sampai 20 tahun. Dan di sini gue pengen kalian itu ngerti, ya. Apa sih yang kalau gue bisa ngomong mungkin ke Timothy umur 15 tahun, itu gue bakal kasih saran, ya. Dan video ini gue pikir dengan baik-baik sebelum gue bikin, ya. Ibaratnya, gue kan punya banyak sekali pengalaman, mungkin 100 sampai 200 pengalaman yang menurut gue berharga selama gue bekerja, ya, berusaha berinvestasi selama 11 tahun. Apa aja sih? Kalau yang paling penting-pentingnya itu apa dan gue akan share di sini, ya. Gue bisa ngomong gitu, ada Timothy yang di sana, umur 15 tahun. Kalau gua menerapkan ini, mungkin gua nggak melalui banyak kesalahan dan jatuh bangun yang gua alami. Untuk kita mulai di dalam dunia usaha, ya, gua akan bilang ke Timothy umur 15 bahwa lu harus punya drive yang sangat tinggi, ya. Ini yang pertama, ya. Gua akan bilang ke Timothy bahwa, oke, lu harus punya drive, ya. Drive ini akan dorong semua. Kenapa? Karena akan banyak banget badai yang datang di hidup lu, akan banyak banget jatuh bangun yang lu alami. Kalau lu tidak punya drive yang sangat tinggi, lu tidak akan pernah bisa selesai. Ketika kalian punya drive, kalian akan mau untuk mulai. Rasa takut kalian akan gagal tuh sedikit. Gue itu dulu ketika gue mulai mengimpor barang dari Cina, gue tuh mikir berkali-kali gitu loh. Kalau ini gagal gimana? Kalau ini gagal gimana? Gue jarang mikir kalau ini berhasil seperti apa. Gue jarang balik ya framework otak gue seperti itu. Karena gue kepikiran kalau gue sampai gagal waktu itu, nyokap gue nggak punya tempat tinggal dan nggak bisa makan. Jadi untuk kita memiliki drive dan kita bisa mulai, ya, ini akan ada satu kata di sini ya yang gue pengen terapin ke kalian. Ini banyak yang nggak paham artinya apa. Gue tidak akan bilang kerja keras ya. Menurut gue ini kata-kata yang kurang lengkap karena banyak orang lebih kerja keras dibanding gue. Even hari ini banyak yang lebih kerja keras dari gue, tapi mereka nggak bisa jadi kaya karena ini bukanlah rahasia untuk jadi kaya. Ya, tukang sapu di bawah tuh kerja keras. Semua ojol yang kalian lihat itu mungkin hari ini lebih kerja keras dari gue. Mereka dari pagi nangkring sampai siang itu cuma dapat satu orderan. Kerja keras itu bukanlah rahasia untuk jadi kaya. Rahasia untuk jadi kaya itu kata-katanya adalah diligence. Ini bahasa Indonesia itu adalah tekun. Ya. Untuk memiliki ketekunan, kalian harus satu, ya, memiliki konsistensi. Konsistensi ini artinya apa? Ketika waktu itu gue masih jualan online, gue kan pertama kali gue jualan itu adalah pomade. Tapi ketika ada masalah sedikit yang datang ke hidup gue coba cari yang lain gitu. Gue akhirnya coba cari jualan sedotan. Harusnya gue fokus waktu itu. Gue konsisten di apa yang gue jual gitu. Karena kadang kayak kalian bikin begini kan. Kalian tahun pertama kalian bikin begini, tahun kedua kalian bikin begini, ya. Tahun ketiga ada kesulitan. Lu mau mulai lagi dari tahun pertama lagi gitu kan. Tahun kedua lagi. Lu ada kesulitan, lu lompat lagi tahun pertama lagi, tahun kedua. Ini nggak pernah jadi begini, nggak pernah jadi tinggi nih. Nah, ini problemnya dengan orang-orang yang ibaratnya nggak konsisten. Mereka tidak akan pernah dapat efek dari compounding-nya karena mereka lompat lagi ke tahun pertama lagi. Ini tahun pertama, mereka lompat lagi ke tahun pertama. Jadi jualan hal baru, mencoba hal yang baru. Ketika susah sedikit, mereka tidak konsisten. Gitu. Ini adalah problemnya. Kedua, ketelitian. Tahun 2017, gue itu kehilangan hampir semua duit gue. Kenapa? Karena kurangnya ketelitian. Ya, ketika gue udah fokus nih, konsisten, gue jualan. Ya, gue jualan barang impor waktu itu. Lo apa yang gue lakukan? Gue masukin semua duit gue ya. Di kripto yang gue nggak ngerti. Oke. Uang gue hilang semua ya. Jadi semua uang yang gue bikin dari umur 15 tahun tuh 2017 hilang semua. Karena gue tidak punya yang namanya ketelitian. Tapi walaupun gue tidak punya konsistensi dan gue tidak punya ketelitian, hokinya gue punya daya tahan. Ya. Yaitu gue selalu ya mulai lagi. Mau apapun hidup lempar ke gue selalu terima dengan senyuman. Gitu. Gue nggak pernah ngelihat ini sebagai apa namanya hal yang oh gue hilang semua duit gue akan stop gitu. Gue nggak pernah jadi orang yang seperti itu. Ya gue mungkin agak sengklek sedikit di kepala. Gue lihat hidup ini seperti main game. Gitu.
Jadi ketika lu main game, gua rasa akan makin seru ya. Ketika lu udah main game, kalau lu cuman lawannya ibaratnya yang kecil-kecil gitu, itu kan nggak seru. Tapi ketika lu bisa mengalahkan naga yang sangat besar, itu lu ada cerita gitu. Di hidup lu, di akhir hidup lu ketika gua udah kakek-kakek, gua bisa cerita. Oh, gue umur segini gue pernah ngalahin naga yang ini gitu, gue pernah ngalahin yang ini, yang ini. Jadi itu jadi hidup gua rasa meaningful di situ. Jadi di situ gue punya daya tahan ya. Gue punya daya tahan untuk gue nggak pernah coba ibaratnya untuk stop. Ketika ada sesuatu yang bikin gue untuk stop, gue mulai lagi dan gue bikin sesuatu yang baru lagi. Setiap ada tantangan, setiap ada challenge, gue selalu mulai lagi. Ya. Mau gue dipukul sampai ke nol, gue akan balik lagi. Gitu. Gue akan balik lagi dan gue akan tersenyum. Orang paling bahaya untuk kalian lawan adalah orang yang punya daya tahan sangat tinggi. Karena game dari kita ngomongnya mau cara jadi kaya ya, cara jadi kaya ada banyak gitu kan. Ada entrepreneurship ya, berbisnis, ada juga kalian berinvestasi. Semua itu kalian harus punya daya tahan yang sangat tinggi. Kenapa? Karena lu akan diuji oleh hidup. Karena ini adalah game yang semua orang mau main. Semua orang mau jadi kaya ya. Semua teman-teman lu tuh mau jadi kaya. Yang bilang dia nggak mau jadi kaya itu cuma yang nggak bisa jadi kaya. Terus dia menjustifikasi dirinya bahwa oke, gue nggak apa-apa, gue nggak jadi orang kaya. Tapi gue yakin semua orang mau jadi orang kaya. Kenapa? Karena dengan kaya lu bisa ngubah ya hidup keluarga lu. Lu bisa ngubah hidup lu sendiri. Lu nggak harus dengerin bos lu tuh bacotin lu apa di pagi hari. Ya. Kaya itu menyelesaikan sangat banyak masalah di hidup kalian. Dan gue harap semua yang nonton gue di sini suatu saat di masa depan tuh jadi orang yang kaya. Karena lebih enak jadi orang kaya. Ya, gue udah ngalamin dua-duanya. Gue pernah ngalamin jadi orang miskin, gue pernah ngalamin jadi orang kaya. Dan gue kasih tahu lu di sini, jauh lebih enak jadi orang kaya. Dan dari sini ya, ketika gue berjanji waktu itu ke Tuhan, gue bilang bahwa kalau gue sampai bisa ibaratnya bebas ya dari jerat-jerat finansial ini, gue akan ngajarin semua yang gue tahu dan gue akan sharingkan ke kalian. Ya. Dan ini bagian dari misi pribadi hidup gue. Gue pengen sharingkan ini ya. Karena gue waktu itu gue bener-bener harap gue umur 15 tahun ada yang kasih tahu nih kayak gini. Hidup gue akan mungkin jauh berubah dari sekarang. Gue mungkin jauh lebih sukses kalau ada yang ngajarin gue. Waktu itu gue kepikiran, gimana caranya gue bisa ngajarin ke banyak orang. Kalau waktu itu gue cuman bikin ibaratnya gue ngajar di sekolah gitu kan. Gue ikutin jalur akademis, gue ngajar di sekolah. 30 orang, paling 100 orang ya per angkatan gue bisa ngajar. Sedangkan di sini, bisa 100.000 nih. Hari pertama nih gue bikin video ini 100.000 yang nonton. 100.000 itu kayak salah satu stadium FIFA paling besar di dunia. Ya, itu stadium bola gitu. Satu stadium ngeliatin. Jadi ini menurut gue cara yang lebih efisien untuk gue bisa ngajarin sebanyak mungkin anak-anak muda di bangsa kita.